Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan 3 Mas Spot. Kita akan membahas kelanjutan strategi bola yang video yang kemarin. Cuman bahasan kita kali ini strategi yang kedua. Kalau kemarin kita membahas yang pertama adalah 1442. Sekarang kita akan membahas 1433. Posisi gini adalah posisi kita memilih alternatif menyerang, tapi juga melakukan pertahanan yang baik. Cuma dominannya adalah kita melakukan serangan. Jadi dengan formasi seperti ini kita akan lebih cepat membackup barisan depan ini dengan gelandang, ya, dengan 3 susunan penyerang depan ditambah 3 ini lebih agresif dari 1442. Kali ini saya akan bahas 1433 bertransformasi menjadi serangan. Bagaimana transformasinya akan kita terangkan secara bertahap, ya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, Anda menyukai channel ini, silakan subscribe, like, komen, dan share, ya. Oke, selanjutnya akan kita bahas transformasi. Kembali lagi ke lane pertahanan, ya, seperti di awal di 1442, bahwa lane pertahanan ini adalah 1/5, ya, 1/5. Jadi ini untuk garis lane pada saat kita bertahan, ya. Nah, transformasi menyerang bagaimana? Oke, saya terangkan. Jadi 1433 ini di saat melakukan penyerangan bola selalu diawali dari tengah, dari belakang ke tengah, ya. Dan pemain depan ini harus sigap, ya. Pemain yang menjadi striker, ya. Kembali lagi yang C ini adalah playmaker. Dia harus bisa join dengan F ini salah satunya, ya. Pada saat melakukan penyerangan, 2 striker ini akan naik dulu, ya. 2 striker ini akan berlahan naik. Ini akan backup, bola akan dialirkan di sini, ya, karena di sini kosong. Ini akan berubah menjadi naik. Playmaker ini naik, ya. Ini naik, playmaker naik, ini juga naik, ya. Terus kemudian F ini naik ke tengah menggantikan posisi C, karena C dan F ini kualitasnya harus sama. Dia bisa membantu pertahanan gonta-ganti melakukan penyerangan maupun bertahan, ya. Dan ini naik, back ini mulai naik, ya. Di saat ini menjadi sayap, back ini akan naik, ya. Jadi formasinya seperti ini. Ini mulai naik saat menyusun serangan, ya. Dan lane-nya ini tidak boleh terlalu ke belakang. Jarak antar pemain lini tengah sama belakang ini jangan terlalu jauh. Kalau ditempati 2 pemain hebat di sini, wah, kasihan 2 orang ini. Ini harus juga ikut naik, ya. Dan ini posisinya adalah garis lainnya pemain belakang ini 1/4 dari lapangan, ya. Dengan cara gini kita bisa menghentikan lawan, ya, dengan backup dari sini kita patahkan di tengah. Kalaupun lawan masuk di sini, kita ambil, kita hentikan dengan bisa perangkap offset ataupun kita marking di sini, ya, sama sini. Nah, ini kita ceritanya mulai menyusun serangan. Jadi transformasinya dari 1433 berubah menjadi 12332, ya. 12332. Karena ini bola, kembali lagi saya lebih suka gaya Amerika Latin, bola passing pendek segitiga, membentuk segitiga, naik lagi segitiga, oper lagi ke sini, segitiga, tutup segitiga lagi. Jadi membentuk segitiga kecil, segitiga besar, ya.
Nah ini kita dapat bola, kebetulan lawan kita agak ringan, jadi kita leluasa masuk. Ini bertransformasi lagi, ya. Striker murni ini menjadi ujung tombak satu-satunya, ya. Terus kemudian ini naik, ya, playmaker ini naik, ini juga naik, ya. Ini bisa nanti berkembang ke sayap, ya. Ini berubah lagi menjadi F ini yang berdampingan dengan C ini juga ikut naik, jadi membantu serangan. Ini juga naik untuk lainnya, garis offsetannya ini sekitar sepertiga lapangan, ya. Dengan formasi seperti ini kita dominan menguasai daerah tengah, sehingga bisa membantu striker murni ini, ya, bisa untuk mencetak gol. Jadi ini bisa berubah menjadi sayap, ya. Ini bisa naik lagi, ini bisa naik lagi. Ini untuk backup tengah kalau dapat serangan balik, ya. Tapi formasi utamanya posisi serangnya seperti gini. Jadi 1-4-3-1. Ini udah, kalau sudah posisi gini lawan udah panik. Lawan mau pakai 4-4-2, ya, ya. Kita kelihatan kan kalau empatnya kita sudah dominan, ya, dengan pola tiki taka 1-2 sentuhan segitiga kecil. Insya Allah dengan cara bermain yang taktis, tidak melelahkan, lari jauh, sprint terus, ya, cukup overpassing dan sebagainya, kita manfaatkan itu, kita akan dapat poin. Sekali lagi pemilihan pemain itu penting, khususnya pemain C, pemain F, dan pemain C biru, ya. Ini untuk membantu soliditas pertahanan. Dia koordinatornya, dia mesti teriak ke D untuk turun, dia mesti teriak ke B untuk membentuk line, dia mesti teriak ke A untuk turun. C juga gitu, begitu dia diserang, dia akan menghimbau E untuk melebar turun, F untuk turun, membentuk formasi. Di episode selanjutnya akan saya terangkan bagaimana di saat kita menyerang, kemudian kita akan dapat serangan balik. Kita harus membentuk formatur lagi, skema lagi untuk bersiap untuk menghadapi serangan lawan. Jadi memang harus skemanya gitu. Kalau main bola enggak punya skema susah, ya. Kenapa strategi pemain itu penting? Kadang lawan melihat, misalkan kemarin Singapura Malaysia lawan Indonesia. Jadi tim Malaysia mengamati, wah, Ivan Dimas posisinya sentral di C sini. Ternyata dari awal Ivan Dimas enggak masuk lane pertama. Wah, bingung Malaysia, ya. Karena Malaysia cara berpikirnya sama dengan Sintayong, mesti apa yang harus disimpan, ya. Pelatih Indonesia kali ini memang bermain taktik dan logik, ya. Jadi kita harus bersyukur. Jadi ini pembelajaran bagi anak-anak muda timnas maupun yang usia dini pendidikan, bahwa main bola tidak sekedar lari tendang, sundul, wah, apalagi berusaha mencederai lawan. Nanti keluar dari lapangan, aku tadi lo bisa nyikut perut, aku tadi lo dapat kaki, apa itu, sudah nggak zaman, ya. Jadi sekarang ini main bola itu yang penting keterampilan, skill, fisik yang bagus, ya. Kemudian aptitude, jadi akhlak yang bagus, ya, bermain yang bagus, punya moral yang bagus, ya. Jadi yang diutamakan itu kecerdasan, bermain bagus, smart dan sebagainya. Ini di era-era luar negeri sudah seperti itu. Kita melihat tampilan mereka sudah bisa dinikmati. Tapi semua permainan pasti ada gamenya, ada triknya, ada strateginya. Semua olahraga yang berbau permainan, mulai bola voli, bulu tangkis, ya, semua pakai strategi. Jadi ini faktor fungsi penyerangan. 1-4-3-3 ini lebih cenderung menyerang memang, sehingga lini tengah harus sangat kuat, pemain-pemain pilihan. Ini kalau misalkan dia membentuk line rapat, ya, ini sulit untuk masuk misalkan.
Oke, model kita kasih masuk. Ya udah, di luar kotak penalti ini TCB ini ya, bola taruh sini, sini nggak bisa masuk, bola tarik belakang lagi. Ini udah shooting jangka panjang, jarak panjang aja, membuat shock mental kiper. Apa yang dilakukan kiper? Dia akan teriaki pemain belakangnya, ayo turun dikit ya, atau maju dikit, press ini, deretan dua line ini di press. Kenapa? Supaya tidak bisa melakukan shooting lah. Kalau dia sudah line bertahannya ini naik, ini bisa menyusup gampang ke kiri kanan. Ini tinggal memainkan peran aja. Tapi kalau dia rapat, misalkan sampai 5 pemain pertahanan, ya pemain yang 3 ini utamanya harus melakukan shooting jarak jauh. Itu terapi mental dan psikologis. Di saat pemain sudah mulai kedodoran fisiknya, konsentrasinya, hal-hal seperti ini harus dicoba ya. Jadi seorang pelatih harus punya insting bahwa dia punya momen untuk mendapatkan gol dengan cara tendangan jarak jauh, dan ini harus punya tendangan jarak jauh salah satu ya. Jadi ini yang bisa saya terangkan untuk episode kali ini, yaitu 1433 bertransformasi melakukan serangan. Dia semula bertransformasi dari 1433 menjadi 12332, kemudian menjadi 12431 seperti itu. Oke, cukup untuk episode kali ini ya. Episode selanjutnya kita akan menerangkan dari formasi serang 1433 ini, kita diserang balik, kita akan melakukan formasi bertahan. Bagaimana caranya? Saksikan episode selanjutnya ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, like, komen maupun share, kalau Anda berkenan dengan video channel ini, silakan lakukan. Anda bisa share ke teman-teman yang lain supaya ilmunya ini bisa menyebar, menjadi tambahan wawasan bagaimana bermain bola yang baik ya. Itu aja untuk kali ini. Salam olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.